peserta penyuluhan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah meringankan langkah kaki kita untuk sama-sama berkumpul dalam acara penyuluhan ini. Kemudian langsung saja bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pandangan gizi mengenai hipertensi. Baik Bapak Ibu, judul kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hipertensi menurut sudut pandang gizi. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, hipertensi itu apa sih? Mungkin banyak nih yang tahu hipertensi itu keadaan di mana seseorang mengalami tekanan darah yang tinggi. Nah, kita di sini menjelaskan bagaimana sih pengertian dari hipertensi menurut WHO. Nah, menurut WHO, hipertensi adalah suatu keadaan di mana dijumpai tekanan darah lebih dari 140/90 atau lebih untuk usia 13-50 tahun. Dan tekanan darah mencapai 160/95 untuk usia di atas 50 tahun. Nah, untuk mengetahui tekanan ini, kita harus melakukan pengukuran tekanan darah minimal sebanyak 2 kali untuk lebih memastikan keadaan tersebut. Oke, selanjutnya bahasan kita adalah bagaimana sih ciri-ciri atau pertanda atau gejala seorang yang mengalami hipertensi ini. Nah, pertama tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa seorang yang mengalami hipertensi maka tekanan darahnya akan lebih dari 140/90 untuk usia 13-50 tahun dan tekanan darah mencapai 160/95 untuk usia di atas 50 tahun. Nah, pada umumnya gejala hipertensi dapat berupa sakit kepala, epistaksis, jantung berdebar, sulit bernafas, kemudian telinga berdengung, pusing, tinnitus, dan pingsan, yang hampir sama dengan kebanyakan orang normotensi. Nah, gejala-gejala tersebut biasanya hanya terjadi pada hipertensi berat atau progresif. Nah, kalau gejala yang untuk pengecekan tadi dengan tekanan darah lebih dari 140/90, nah ini kan butuh pengecekan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk gejala-gejala yang bisa kita rasakan sendiri, misalnya kayak pusing, kemudian juga jantung berdebar, sulit bernafas, ini kan gejala yang kita rasakan dan ini tentunya memang membutuhkan pemeriksaan kembali karena biasanya namanya gejala biasanya ada kesamaan untuk penyakit-penyakit tertentu juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus tahu nih gimana sih kiat-kiat kita atau bentuk-bentuk pencegahan yang dapat kita lakukan dalam mencegah terjadinya hipertensi. Nah, yang pertama tentu saja menurut ahli gizi, diet yang sering kita dengar. Kalau udah ahli gizi namanya pasti identik sekali nih dengan diet ya Bapak Ibu. Nah, diet sesuai DAS yang pertama ini atau dietary approaches to stop hypertension. Nah, diet ini berupa makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran segar, kacang-kacangan, kacang polong, dan tentu saja produk yang rendah lemak jenuh. Kemudian selanjutnya, tentu saja membutuhkan faktor aktivitas fisik kita juga. Nah, olahraga selama 30-60 menit dilakukan dalam 4-7 kali seminggu. Nah, kemudian selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengontrol berat badan kita. Nah, tentu saja berat badan ideal itu juga disesuaikan dengan masing-masing orang karena berat badan ideal juga tentu saja berbeda-beda setiap individunya. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah diet rendah garam yang tidak ketat. Nah, gimana nih Bapak Ibu kalau diet rendah garam yang tidak ketat? Maksudnya gimana sih gitu kan? Mungkin banyak yang bingung nih. Nah, tidak ketat ini maksudnya makanan yang kita konsumsi ini masih ada rasanya, jadi tidak hambar gitu.
itu yang disebut dengan diet rendah garam namun tidak ketat. Kemudian kenapa sih kok nggak boleh makan asin? Pasti banyak yang nanya-nanya nih Bapak Ibu kan. Nah, kenapa? Karena makanan asin membebani kerja jantung sehingga meningkatkan tekanan darah. Karena kan tadi tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan di mana tekanan darah kita adalah lebih dari 140 per 90. Nah, itu untuk usia 13-50 tahun. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghindari alkohol dan produk olahan atau derivatnya. Nah, kenapa sih alkohol ini bisa meningkatkan tekanan darah? Hal ini karena alkohol dapat mempersempit pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang sempit ini menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, makanya untuk orang-orang yang sudah terkena hipertensi atau bahkan belum, ini sangat tidak boleh, atau bahkan kalau dalam Islam alkohol memang tidak diperbolehkan. Nah, alkohol ini tidak boleh bagi pasien hipertensi karena akan mempersempit pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya adalah stop merokok. Nah, kenapa sih merokok ini berbahaya atau berbahaya bagi pasien hipertensi atau juga harus dihindari untuk mencegah hipertensi? Karena nikotin dalam produk tembakau memicu sistem saraf untuk melepaskan zat kimia yang dapat menyempitkan pembuluh darah nih. Nah, jadi orang-orang yang merokok ini pembuluh darahnya menjadi sempit. Nah, ini yang menyebabkan tekanan darah tinggi tadi. Kemudian selanjutnya menghindari stres dan berpola hidup sehat serta seimbang. Nah, tentu saja kita juga harus menjaga pikiran kita untuk selalu tenang gitu Bapak Ibu. Intinya kita menghindari stres tadi gitu. Kemudian pola hidup sehat tentu saja, misalnya juga makan makanan yang sehat, makan makanan yang tidak tinggi lemak, makanan yang lebih banyak mengandung serat, buah-buahan, sayur-sayuran, tentunya produk-produk yang memang sehat. Kemudian yang terakhir, nah, pola hidup untuk mencegah hipertensi yang terakhir, ini kita bisa dengan mengkonsumsi kucai dan mengkudu. Nah, kucai dan mengkudu ini merupakan salah satu contoh herba yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan hipertensi. Nah, jadi buat bapak atau ibu yang sedang menderita hipertensi, mengkonsumsi kucai dan mengkudu ini merupakan salah satu herba yang dapat digunakan untuk mengendalikan hipertensi atau mengendalikan tekanan darah kita. Baik, terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini menghadiri acara penyuluhan kita. Tentunya semoga sedikit ilmu atau sedikit yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat buat bapak dan ibu semua. Nah, tentu saja harapannya semoga bapak dan ibu bisa menjalankan beberapa kiat-kiat atau beberapa cara pola hidup sehat dalam mencegah hipertensi. Kemudian juga untuk bapak dan ibu yang telah menderita hipertensi, semoga beberapa saran atau kiat-kiat dalam mengontrol tekanan darah dapat terus diterapkan atau terus konsisten dalam menerapkan pola hidup sehatnya. Kemudian juga untuk penyuluhan tadi mengenai tanda-tanda seorang yang mengalami hipertensi, apabila di antara bapak dan ibu telah mengalami beberapa gejala atau tanda-tanda tersebut, bisa langsung memeriksakan kepada tenaga kesehatan terdekat, karena penyakit yang segera diketahui akan bisa segera mungkin untuk diatasi atau dilakukan pengobatan. Terima kasih untuk kesempatannya saya dalam mengisi acara penyuluhan ini. Terima kasih kepada bapak dan ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.